Ya, memang betul urusan RKA. Kemarin itu saya rapat untuk RKA, kemudian hari ini juga sebetulnya saya punya tugas 1 hari penuh untuk mengevaluasi RKA beberapa fakultas, tapi saya juga minta izin bahwa ini lebih penting daripada mengevaluasi RKA kalau saya sampaikan. Ya, kenapa? Karena di sini coba saya dengan tim yang kecil, kalau di RKA kan banyak yang ngurusnya, jadi ya bisalah diurus yang lain. Ada hal yang menarik, saya mau cerita dulu. Saya nyempat di IPTN cukup lama waktu itu, hampir full time saya di IPTN. Tahun 94 sampai 98. Jadi di ITB-nya yang justru part time. Jadi saya datang ITB kalau mau ngajar aja tuh. Nah, yang menarik di sana pada periode itu adalah sangat banyak program. CN235 belum selesai sepenuhnya, N250 belum selesai sepenuhnya, N2130 baru mulai. Ada 3 program pesawat terbang. Nah, itu kan yang orang-orang yang sibuk itu sibuk sekali. Apa yang terjadi kalau udah pusing kepalanya, udah seminggu aja nggak masuk katanya. Nanti ada yang nyelesain kok katanya. Nah, gitu juga. Kayaknya di TV juga gitu ya. Wah, kalau udah pusing bener urusan RKA, urusan ini udah nggak masuk aja seminggu. Oke. Saya ya mulai dengan sasaran kita hari ini, ya mengetahui cara penyampaian kuliah agar mahasiswa dapat memahami bahan yang kita sampaikan. Jadi pengetahuan ini kita akan peroleh dari sharing. Saya akan sharing, kemudian Budian dengan tim juga akan sharing, sehingga dengan mengetahui itu diharapkan kita semua dapat merancang. Jadi melakukan perancangan bagaimana kuliah kita itu dapat efektif. Nah, untuk itu kita harus kreatif. Jadi topiknya mengajar kreatif dan efektif. Jadi agar efektif ya perlu kreatif. Nah, saya ulang lagi, kemarin saya sudah sampaikan bahwa bahan kita ini mencakup mengenal mahasiswa itu di bagian interacting with students, itu sudah disampaikan oleh Bu Yuni, terutama dari aspek psikologis mahasiswa kita kenali. Kemudian Ibu Yuni Rosbangun cerita tentang bagaimana mendesain learning experience baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Saya memahami bahwa yang disampaikan Bu Yuni Rosbangun kemarin terlalu singkat gitu ya. Mungkin kita bisa pikirkan lagi bagaimana kita bisa men-share ini lebih dalam. Nah, hari ini kita akan melanjutkan interacting with the students. Jadi interacting with the students itu kita lihat dari 3 aspek penting: mengenal mahasiswa, mengenalkan, memberitahu mereka tujuan pembelajaran kita, dan bagaimana kemudian kita berinteraksi di kelas dengan mahasiswa. Nah, bagian terakhir ini adalah bagaimana kita berinteraksi dengan mahasiswa di kelas. Ya, sedikit saya ulas lagi. Tugas kita sebagai scholars mengajar adalah tidak kurang pentingnya dari riset, tidak kurang pentingnya dengan aplikasi proyek, tidak kurang pentingnya dengan melakukan integrasi riset. Nah, kemarin juga kita sudah mulai bicarakan bahwa mengajar itu bukan transmisi pengetahuan, jadi dia verboten. Mengajar adalah si mahasiswa atau si pembelajar mengkonstruk knowledge di kepalanya, di dalam otaknya. Nah, kemarin juga saya sudah bahas ini, salah satu learning principles yang sangat penting, bahwa learning itu terjadi dengan adanya hubungan, sambungan yang sifatnya bisa biologis. Kalau sifatnya biologis, dia terjadi karena sel-sel saraf kita saling berhubungan satu sama lain. Jadi terjadi hubungan, itu secara biologis. Tapi secara mental, pembelajaran terjadi karena kita dapat mengkaitkan konsep-konsep yang sudah ada di kepala kita. Konsep, meaning, itu kita kaitkan. Nah, yang juga penting dari learning ini adalah dalam prosesnya kita berinteraksi dengan experience yang dipaparkan dosen, kita berinteraksi dengan teman kita gitu ya. Nah, ini adalah learning principles yang penting. Jadi seperti saya sampaikan kemarin, learning itu bahasa sederhananya nyambung gitu ya. Kalau kita bicara dengan orang tidak nyambung, itu artinya kita tidak mengerti apa yang dikatakannya. Nah, kalau nyambung artinya kita paham apa yang dikatakan. Jadi kita bisa melihat learning ini dari
tiga sisi. Nomor satu, biological aspect, terjadi hubungan antara sel-sel saraf. Kemudian kedua, conceptual network, jadi secara mental kita mengkaitkan konsep-konsep yang ada di kepala kita. Dan ketiga adalah physical network, kita dengan orang lain, kemudian kita dengan konten, pokoknya dengan experience yang diberikan oleh dosen. Nah, ini yang menarik, mungkin tadi secara biologis bahwa learning itu terjadi dengan tersambungnya sel-sel saraf kita. Banyak penelitian yang dilakukan oleh orang kognitif psikologi, kemudian orang brain fisiologi, gitu ya. Nah, ini mereka melihat bagaimana hubungan sel saraf pada bayi yang umurnya 3 bulan. Jadi yang ini adalah sel saraf yang agak besar ini. Nah, hubungannya ada, tapi belum cukup intens. Begitu 6 bulan, kelihatan hubungannya sudah lebih intens. 15 bulan lebih intens lagi, dan 24 bulan lebih intens lagi. Jadi selama periode ini seorang bayi itu mengalami pembelajaran yang kita dapat lihat dari bagaimana hubungan antara sel sarafnya yang sedemikian kompleks. Jadi kalau kita lihat memang pembelajaran itu hal yang kompleks dan merepotkan. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari tadi saya mengatakan bahwa secara mental bahwa pembelajaran kita menghubungkan konsep-konsep. Nah, tadi jadi di kepala kita informasi yang masuk, setiap kali masuk dia akan dikaitkan ke sesuatu yang sudah ada. Dan sesuatu yang sudah ada itu membentuk yang disebut oleh orang brain fisiologi itu sebagai skemata. Jadi yang terkait itu diberi warna yang sama. Ini adalah satu skemata, katakan tentang klasifikasi burung, katakan kemudian klasifikasi mamalia. Nah, ini disimpannya dalam bentuk skemata ini. Kalau ada informasi baru, otak kita akan memasukkannya ke suatu skema yang sudah ada. Nah, ini yang kemudian skema-skema ini yang terkait satu sama lain. Jadi pembelajaran itu adalah kita dapat mengkaitkan satu skema, satu pengertian, satu makna dengan yang lain. Kalau informasinya tidak dapat dikaitkan, nah itu yang akan dia berdiri sendiri, yang itu yang akan sulit untuk nanti di-retrieve. Ya. Jadi kalau seorang mahasiswa kemudian memperoleh informasi dari kita masuk ke dalam satu skema, nah, kalau tidak pernah dia pakai, maka informasi itu ada, tapi di retrieve-nya sulit. Kalau dia pakai, misalnya kita berikan PR, ini akan dipakai. Jadi ada beberapa cara kerja dari otak yang kemudian menghidupkan semua jaringan ini pada waktu dia katakan mengerjakan tugas, gitu ya. Nah, semakin sering jaringan ini dipakai, dihidupkan dengan dia berpikir, maka akan semakin mudah dia untuk mengeluarkan kembali. Nah, itu fungsinya tugas yang kita berikan, fungsinya kita meminta mereka melakukan review adalah agar mereka mengaktifkan semua ini. Jadi kalau kita mengajar, apa yang kita lakukan? Di awal kuliah, Budian kemarin ngasih tunjuk bahwa Budian minta mahasiswa recall apa yang lalu. Nah, recall apa yang lalu itu menghidupkan kembali jaringan ini. Kemudian at the end, itu dosen seharusnya dia mereview ringkas apa yang dia sampaikan. Artinya apa? Sesuatu yang baru sudah masuk di sini, ini kemudian dihidupkan kembali dengan kaitan-kaitannya dengan apa skema yang ada. Nah, itu yang akan menghidupkan sehingga dia akan hubungan-hubungan ini akan semakin kuat dan mudah untuk di-retrieve kembali. Jadi ini kaitan secara mental. Nah, kemarin kita sudah bicarakan bahwa pembelajaran itu bukan